Pemirsa, PT Waskita Karya telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2012. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Cakri. Ya, baik Rudi dan pemirsa, saham Waskita Karya telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia 8 tahun lalu. Kita simak datanya. Ya, kita lihat data dari PT Waskita Karya Tbk dengan kode saham WSKT melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia di 19 Desember 2012 berada di papan utama, di mana perseroan ini bergerak di bidang usaha utama, jasa konstruksi, industri, realty, dan juga perdagangan. Lalu subsektornya di bidang building construction dan juga ada sektor properti, real estate, and building construction. Berikutnya kita lihat pemegang saham Waskita Karya. Saham Waskita Karya didominasi kepemilikannya oleh negara Republik Indonesia sebesar 66,04% atau setara dengan 8,96 miliar lembar saham. Sementara sisanya dimiliki oleh publik sebanyak 33,96% atau setara dengan 4,61 miliar lembar saham. Berikutnya kita lihat pergerakan harga saham Waskita Karya dengan kode WSKT. Di Januari 2020, harga saham WSKT sempat menembus di angka tertingginya di Rp1.545 per lembar saham, mengalami penurunan di bulan Februari, dan kita lihat di bulan Maret penurunan secara signifikan drastis terjadi di bulan Maret mengawali pandemi begitu. Lalu di bulan April hingga Juni nampaknya trennya cukup fluktuatif, naik turun di sini. Di Mei pernah menyentuh angka 570, kemudian naik di Juni Rp780 per lembar saham, mengalami sedikit penurunan Rp725 per lembar saham, lalu kembali terjadi tren penurunan di September di harga Rp510 per lembar saham, dan kembali naik di Oktober, tepatnya di 12 Oktober, harga saham WSKT berada di harga Rp650 per lembar saham. Demikian Rudi, informasi dari pergerakan saham Waskita Karya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri Miller, dan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Surya Dharma. Pak Surya Dharma, ini kalau kita melihat pergerakan saham Waskita Karya ini mungkin agak mirip dengan emiten-emiten lainnya ya. Di awal Januari ini ada di level sekitar 1.500-an, turun di Maret sampai 400-an sekian, dan terakhir itu di sekitar 600. Nah, ini kalau menurut amatan Anda, apakah masih ada kemungkinan bagi Waskita Karya untuk kembali di level awal tahun harga sahamnya? Nah, ini sebetulnya kan awal tahun ini kan kita sebetulnya cukup optimis ya dengan konstruksi kan. Karena tahun lalu itu kan mungkin agak berat ya. Nah, tahun ini harapannya kan sebetulnya bisa lebih bagus. Tapi ternyata kan ada pandemi, kemudian juga membuat mereka ternyata performanya kinerjanya agak tertekan ya. Jadi kalau pas kita ini kan first half ini kan mengalami kerugian malah ya, sekitar 1 triliun kalau saya nggak salah ingat. Jadi memang tekanannya kan di situ, itu mengapa harga sahamnya menjadi turun ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya valuasi sekarang itu kan book value dia sebetulnya sekitar Rp1.100 ya per share ya. Jadi sekarang mereka diperdagangkan sebetulnya di mungkin sekitar di bawah 0,5 kali mungkin dari price value. Cuma masalahnya karena penurunan kinerja itu membuat EV per EBITDA mereka juga menjadi kalau saya proyeksikan dengan 2021 itu tuh menjadi nggak terlalu tinggi, jadi cukup tinggi juga ya valuasinya gitu. Jadi sekitar kalau 600 itu kalau 2021 mungkin sekitar hampir 20 kali ya EV per EBITDA ya. Jadi memang itu yang membuat kenapa harga saham ini agak tertekan ya. Tentu saja ke depannya kalau misalnya leverage mereka dengan penjualan beberapa ruas jalan tol itu berhasil, mungkin itu juga mungkin agak melonggarkan beban mereka juga ya, karena seperti saya bilang tadi juga beban bunga mereka itu terlalu tinggi ya. Apalagi sekarang ada undang-undang cipta kerja yang diharapkan juga secara tidak langsung bisa berpengaruh positif juga ya kepada konstruksi ini ya, karena beberapa proyek yang diharapkan dari adanya investasi dari luar negeri itu juga bisa mendorong juga pertumbuhan dari kontrak baru dari si Waskita ini salah satunya. Okay. Karena Waskita ini sebetulnya dulunya sempat menjadi primadona juga ya di Karya ya, karena pencapaian mereka itu kan sangat agresif ya beberapa tahun lalu ya, pada awal-awal Pak Jokowi menjabat menjadi presiden yang pertama ya. Itu sangat agresif karena mereka banyak masuk di jalan tol, tapi pada waktu itu juga mereka banyak bukan cuma mengerjakan jalan tolnya tapi juga berinvestasi di jalan tol itu. Nah sekarang mungkin mereka udah saatnya juga mesti melepas juga ya,
beberapa ruas jalan tol yang diinvestasikan itu gitu. Oke. Nah ini target sampai akhir tahun kira-kira sampai berapa, Pak Surya? Kalau dari evaluasi sih tadi kan book value mereka kan di 1.100 kira-kira ya. Tapi memang karena kita melihat dari EV per EBITDA mungkin level sekarang itu juga udah full value sih ya kalau saya lihat yang kinerja ini ya. Dengan asumsi tahun ini masih mengalami kerugian ya. Tapi kalau lihat ke depannya mungkin second half ini mereka bisa berbalik arah ya dengan penjualan tol misalnya beban bunga berkurang ya mungkin harga itu bisa direvisi kembali ya. Tapi untuk saat ini ke depan sih saya masih targetkan mungkin sekitar harga sekarang ya. Oke. Untuk proyeksi pendapatan dan laba mereka hingga akhir tahun seperti apa, Pak Surya? Terakhir sih diproyeksikan bakalan rugi ya tahun ini ya. Mungkin pasal rate kan 1T ya, mungkin juga bisa di atas itu ya untuk full year ya, untuk full year tahun ini. Pendapatan mungkin sih bisa di atas 16T sih mestinya. Baik. Tapi memang targetnya mereka itu 20 triliun, saya juga belum begitu yakin bisa tercapai sih ya. Mungkin juga bisa di bawah itu gitu. Karena baru pencapaian baru sekitar 12 triliun saat ini. Baik Pak Surya Dharma, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.